Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Raflianto. Saya mahasiswa di UN Bukit Tinggi, jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 7. Kali ini saya akan membuat konten tentang Imam Al-Ghazali mengkafirkan para filsuf. Tonton terus, selamat menyaksikan. Imam Al-Ghazali adalah seorang sufi dan seorang teolog beserta menjadi seorang filsuf Islam. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad dan bin Ahmad Al-Ghazali. Ia bergelar sebagai Hujjatul Islam, Zainuddin At-Tusi dan As-Safi'i. Al-Ghazali dilahirkan di Ghazlah di sebuah kota di wilayah Khurasan Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, 3 tahun setelah dinasti Saljuk alih kekuasaan di Baghdad. Bagi bangsa Yunani kuno, kota tersebut dikenal sebagai Susia. Kota tersebut ditaklukkan oleh Alexander Agung pada tahun 330 sebelum Masehi. Dan kota tersebut juga dikenal sebagai Tusa. Ayah Al-Ghazali adalah seorang miskin yang taat menyayangi ulama dan aktif menghadiri majelis-majelis pengajian di kampungnya sendiri. Riwayat pendidikan Imam Al-Ghazali adalah perjalanan pendidikan Imam Al-Ghazali dimulai di wilayah kelahirannya dengan bersama ayahnya. Beliau belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu keagamaan. Kemudian menjelang wafat ayahnya menitipkan Al-Ghazali bersama adiknya Ahmad kepada seorang sufi yang merupakan teman ayahnya. Ia sekaligus menitipkan harta kepada sufi tersebut sekaligus memberikan wasiat. Saya sangat menyesal karena tidak belajar menulis. Saya berharap untuk mendapatkan apa yang tidak saya peroleh itu melalui dua putraku ini. Sufi tersebut mendidik Al-Ghazali dan adiknya, sampai suatu hari harta titipannya yang diberikan ayahnya habis dan sufi itu tidak mempunyai lagi untuk memberi makan Al-Ghazali dan adiknya Ahmad. Selanjutnya sufi itu menyerahkan keduanya untuk belajar kepada pengelola madrasah, sekaligus untuk menyambung hidup mereka. Dalam madrasah tersebut, Al-Ghazali terus menimba ilmu. Bahkan ia rela mendatangi seorang guru yang berada di luar daerahnya hanya untuk menimba ilmu. Sekitar tahun 465 sampai 470 Hijriah, ia belajar fikih dan ilmu-ilmu dasar dari Ahmad Ar-Razaki di Tus dan Abu Nasr Ismaili di Jurjan. Setelah itu Imam Al-Ghazali kembali ke Tus dan menetap 3 tahun di tempat kelahirannya. Beliau mengkaji ulang pembelajaran di Jurjan sambil belajar tasawuf kepada Yusuf Al-Nasaj. Pada tahun itu Imam Al-Ghazali juga berguru pada Al-Juwaini yang merupakan Imam Haramain pada saat itu dan memperoleh ilmu kalam dan mantik. Ilmu-ilmu yang didapat dari Imam Al-Ghazali dari Al-Juwaini benar-benar dikuasainya, termasuk perbedaan pendapat dari para ahli ilmu tersebut. Ia mampu memberikan sanggahan kepada para penentangnya karena kemahirannya dalam masalah ini.
Al-Juwaini menjuluki Al-Ghazali yang disebutan Bahar al-Mu'rik, yang artinya lautan yang menghanyutkan. Kecerdasan dan keluasan berpikir yang dimiliki Imam Al-Ghazali menjadikannya semakin populer pada saat sekarang ini. Masuk kepada pemikiran Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali sering menyerang para filosof dengan argumen-argumen yang ia pergunakan, sambil menyampaikan pendapatnya yang secara filosofis dengan mengatakan bahwa pemikiran mereka itu tidak benar. Dalam Tahfudz al-Falasifah Al-Ghazali, ia mengatakan bahwa para filosof telah banyak mengungkapkan argumen yang tidak benar, yang bertentangan dengan Al-Quran, sehingga ia menganggap para filosof telah mengingkari Al-Quran. Al-Ghazali mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Dalam buku Al-Ghazali atau dalam karya Al-Ghazali tentang Tahfudz al-Falasifah, ia membentangkan 20 pernyataan yang ia coba buktikan kesalahannya. Di dalam 20 pernyataan tersebut, 3 di antaranya benar-benar membuktikan apa yang ia kategorikan sebagai orang yang tidak beriman. 3 pernyataan tersebut ialah: yang pertama, tentang penciptaan alam; yang kedua, tentang pengetahuan Tuhan; yang ketiga, bangkitnya jasmani di akhirat nanti. Yang pertama, tentang penciptaan alam. Al-Ghazali menegaskan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, dan oleh karena itu alam semesta ini bersifat baharu. Al-Ghazali membedakan Tuhan dengan alam semesta, yaitu dengan kekadimannya dan kebaharuan alam. Oleh karena itu, wujud Tuhan yang qadim menjadikan sebab bagi wujud yang baru, dan sesuatu yang baru membutuhkan terhadap sesuatu yang menjadikannya. Bagi Al-Ghazali, alam haruslah tidak qadim, dan ini berarti pada awalnya Tuhan ada, sedangkan alam tidak ada. Kemudian Tuhan menciptakan alam. Alam ada di samping adanya Tuhan. Sebaliknya, bagi para filosof muslim, paham bahwa alam itu qadim sedikit pun tidak dipahami mereka sebagai alam yang ada dengan sendirinya. Menurut mereka, alam itu qadim justru karena Tuhan menciptakannya sejak azali. Bagi mereka mustahil Tuhan ada sendiri tanpa menciptakan pada awalnya, kemudian baru menciptakannya alam, ungkap Al-Ghazali. Mengenai pandangan yang keliru dari para filosof ini, Al-Ghazali mengungkapkan pendapatnya sebagaimana ia paparkan dalam bukunya yang berjudul Kekeliruan Para Filosof. Terdapat dalam ilmu-ilmu metafisik karena ternyata mereka tidak dapat memberikan bukti-bukti yang pasti menurut persyaratan yang mereka perkirakan ada dalam logika. Maka dalam banyak hal mereka berbeda pendapat dalam persoalan metafisik. Al-Ghazali dengan pemikirannya mengatakan bahwa Tuhan mengetahui hal-hal yang kecil yang ada di manusia, apapun perbuatannya. Segala aktivitas makhluk Tuhan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, Tuhan ketahui karena Tuhan Maha Kuasa. Filosof dengan pemikirannya mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui yang kecil-kecil yang ada di alam, karena Tuhan hanya tahu hal-hal yang besar saja. Contoh kematian manusia atau kiamat, karena ada staf-staf Tuhan atau malaikat-malaikat Tuhan yang menginformasikan ke Tuhan tentang hal-hal yang kecil tentang kebangkitan di akhirat. Filosof mengatakan bahwa manusia dibangkitkan di akhirat nanti hanyalah ruh karena jasad sudah hancur di dunia. Di alam kubur telah habis dimakan makhluk tanah.
Al-Ghazali dengan pemikirannya yang berlian mengatakan bahwa manusia dibangkitkan di akhirat nanti adalah ruh dan jasad. Walaupun jasad sudah hancur di dunia, di dalam kubur dimakan oleh makhluk tanah, itu tidak menjadi kesulitan bagi Tuhan untuk membangkitkan manusia di akhirat. Baik itu ruh dan jasad, karena Tuhan bersifat kun fayakun. Sekian video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk menambah keilmuan teman-teman. Saya Ricky Levanto undur diri. Salam pemikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.